Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin video netizen pertama di channel ini ya. Jadi ini untuk menyerasikan dengan ianahnya. Jadi ianahnya kan membahas mengusap kepala ya. Jadi biar serasi, netizen juga saya bacakan yang ini. Jadi termasuk kesunahan wudhu adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala ini kalau kita melakukannya, maka untuk bagian yang mencukupi itu kita mendapat pahala wajib, dan untuk bagian sunnah ya, bagian sunnah selainnya itu kita mendapatkan pahala sunnah. Jadi kan mengusap kepala itu kan tidak harus seluruhnya ya, cukup sebagian. Untuk sebagiannya kita dapat pahala wajib, untuk yang lain kita mendapat pahala sunnah. Kemudian tata cara yang sunnah, tata cara mengusap kepala yang sunnah ini sama seperti Fathul Muin ya, adalah meletakkan kedua tangan di depan kepala, lalu menempelkan jari telunjuk dengan jari yang lain, lalu meletakkan dua ibu jari di bagian antara mata dengan telinga. Ini kalau ada yang nyimak ianahnya, kata Allah ini kan dikritik ya, seharusnya tidak menggunakan Allah tapi menggunakan ba, tapi ternyata dalam netizen juga menggunakan Allah ternyata. Lalu setelah posisinya sudah seperti itu, jari telunjuk sudah saling menempel, ibu jari sudah ada di antara mata dengan telinga, lalu seluruh jari selain ibu jari itu dijalankan hingga ke kepala bagian depan. Lalu setelah sampai kepala bagian belakang ya, mohon maaf ya, dijalankan sampai ke kepala bagian belakang. Lalu setelah sampai di kepala bagian belakang, jari dikembalikan ke tempat semula, tempat pertama kali dijalankan. Aturan ini atau kesunahan ini, tata cara ini khusus bagi orang yang memiliki rambut yang bisa terbolak-balik. Mengapa tata caranya seperti ini? Supaya basah air bisa sampai ke seluruh rambut. Kalau dalam ianah, di video ianah itu penggambaran rambut terbolak-balik kan ada tiga ya. Ada orang yang pertama, orang yang tidak punya rambut sama sekali, yang kedua rambutnya terlalu panjang, yang ketiga rambutnya terlalu pendek. Kemudian kalau alasan dari tata cara ini adalah supaya basah sampai ke seluruh rambut, maka antara berjalan ke belakang dan dikembalikan ke depan itu dihitung satu usapan, karena kesempurnaan mengusap rambut itu belum sempurna saat hanya dijalankan ke belakang saja. Ini sudah titik ya. Lalu ya, ini sudah ada penjelasannya ternyata. Kalau ada seseorang yang tidak memiliki rambut yang bisa terbolak-balik karena sangat pendek atau tidak punya, kurang satu ya, terlalu panjang, maka tidak disunahkan dikembalikan ke depan. Jadi hanya menjalankan jari ke belakang saja, tidak usah dikembalikan lagi ke depan. Mengapa tidak sunnah dikembalikan ke depan? Ya karena tidak ada manfaatnya, Lalu andai kata orang ini masih menjalankannya ke depan, maka ya usapan itu tidak dihitung usapan kedua. Mengapa? Sebab air hukumnya sudah mustakmal karena basah yang ada di rambut, yang ada di kepala itu tercampur dengan basah yang ada di tangan, yang terpisah dari kepala secara hukum ya, secara hukum. Kalau kita nisbatkan hal itu kepada usapan yang kedua. Jadi setelah rambut sudah sempurna diusap semua, itu kan berarti walaupun tangan masih menempel, itu hukumnya sudah terpisah. Itu namanya terpisah secara hukum. Alasan yang lain, karena lemahnya basah yang dihasilkan air, kelemahan itu mempengaruhi tercampurnya air walaupun sangat sedikit. Jadi orang yang tidak memiliki rambut yang bisa terbolak-balik,
saat ia menjalankan tangannya ke belakang kemudian menjalankan lagi ke depan, itu antara air atau basah yang ada di rambut dengan basah yang ada di tangan itu dianggap berbeda, sehingga kalau dikembalikan ke depan itu bercampur ya, bercampur. Kemudian andai kata di kepala seseorang ada imamah ya, apa itu, sorban ya, atau di sini misalkan kerudung atau kolansuah peci, dan dia tidak mau mengangkatnya, tidak mau melepasnya, maka ia diperbolehkan menyempurnakan usapan kepala dengan mengusap yang ada di kepalanya, walaupun dia memakainya dalam keadaan hadas ya. Ini dalam i'anah tidak ada ya, walaupun dia memakainya dalam keadaan hadas. Akan tetapi kebolehan itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, imamah yang dipakai atau yang lain itu tidak boleh ada najisnya, walaupun najis ma'fu seperti darah kutu. Syarat yang kedua, dia tidak boleh dianggap maksiat dengan memakainya, kemaksiatan yang kemaksiatan yang ditimbulkan dari dirinya sendiri ya. Contoh kemaksiatan ini adalah memakai imamah dalam keadaan ihram, itu kan tidak boleh ya. Orang yang ihram kan tidak boleh menutupi kepalanya kalau laki-laki. Orang yang memakai penutup kepala dalam keadaan ihram tanpa darurat itu adalah maksiat, sehingga orang yang dalam kondisi ini tidak boleh mengusap imamahnya. Kemudian syarat berikutnya, harus memulai dengan mengusap kadar yang wajib ya, kadar yang wajib dari kepala. Jadi sebelum mengusap imamah, sebelum mengusap yang ada di kepala, itu harus mengusap kepala dulu. Kemudian andai kata di atas imamah ada toilasan, jadi toilasan ini apa ya, penutup kepala setelah imamah ya. Jadi memakai sorban, kemudian di sorbannya di atasnya ada penutup lagi, itu toilasan. Mungkin yang apa ya, bentuknya bulat itu mungkin. Maka mengusap toilasan ini juga dianggap cukup. Jadi